Pemirsa, intens investigasi bermula dari masalah sepele soal lahan parkir mobil rental di kompleks perumahan mereka. Perselisihan antara dua tetangga dekat, Sahara dengan Imam Muslimin alias Yaimim, belakangan justru kian memanas. Perseteruan mereka kemudian juga viral di media sosial setelah Sahara kerap mengunggah video tentang perseteruannya dengan Yaimim. Dan setelah Sahara meminta maaf kepada Yaimim lewat podcastnya bersama Denny Sumargo. Yaimim pun kabarnya kembali mendatangi rumah Sahara untuk balik meminta maaf. Namun kabarnya sikap bertolak belakang justru ditunjukkan oleh Sahara dan suaminya, Muhammad Syofwan, terkait permintaan maaf yang disampaikan oleh mantan dosen UIN Malang tersebut. Lantas benarkah Yaimim tengah menyiapkan langkah menohok untuk Sahara? Dan apa pula alasan Sahara memviralkan Yaimim? Dan seperti apa pula alasan pihak RT dan RW terkait pengusiran terhadap Yaimim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, lantaran langkah Yaimim untuk meminta maaf kepada Sahara ternyata disikapi berbeda oleh Sahara dan sang suami. Lantaran, jika Sahara menunjukkan sikap yang kurang respon, sebaliknya sang suami menerima permintaan maaf Yaimim dan bersedia berdamai. Lantas, seperti apa respon Sahara? Berikut penjelasan Yaimim. Tadi pagi saya datangi lagi ke gazebo-nya, saya minta maaf yo, saya banyak salahnya barangkali, ayo kita, udah itu saling rangkulan Pak, rangkulan kami, nggak ada problem. Di situ ada Dek Agil, di situ ada Dek Ferry, di situ ada tamu tapi nggak hafal saya. Jadi udah selesai. Lalu kemudian saya pas bersama istri saya ngaji sambil jalan Mbak. Di situ ada banyak ibu-ibu, di antaranya Ibu Suhara, lalu Ibu pojokan, Ibu Rizka, lalu Ibu yang biasa pakaiin cadar itu. Kalau nggak salah Ibu sapa yang keluarganya hafal Quran itu loh. Nah, pokoknya roh jenenge nanti saya mencek Mbak siapa yang lewat di situ, ada CCTV-nya di saya. Di situ ada Mbak Sahara pagi-pagi, ya toh. Mbak Sahara lewat yo. Saya minta maaf yo. Nah, itu nggak dijawab dengan baik. Malah ayo pergi. Saya bawa HP ini. Saya memang, iya tak taruh aja, memang saya tidak ngerekam. Dikiranya saya ngerekam, saya tidak ngerekam. Adapun ada orang lain yang ngerekam, ya biarin aja, bukan urusan saya. Nah, setelah saya taruh, tetap dia menjaga kesuciannya sebagai wanita yang suci dan mulia di dunia. Dan insya Allah di akhirat juga, yaitu orang yang paling cantik dan merasa cantik di dunia, selalu wangi sepanjang zaman dan waktu, yaitu ialah Ibu Suhara. Dia menjaga kesuciannya. Lalu saya tidak salaman pada dia, saya menjaga begini saja. Tangan saya arahkan kepada Pak Sofyan. Itu mengamalkan agama Mbak namanya saya. Karena berhadapan dengan orang yang suci dan mulia. Sementara itu, kediaman Yaimim justru dikunjungi oleh dua tokoh penting, yakni Wakil Wali Kota Surabaya Cakji dan Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Mereka datang semata-mata hanya untuk mendamaikan Yaimim dan Sahara. Namun, karena Yaimim menyebut hubungannya dengan Sahara sudah tidak tegang, kunjungan tersebut justru dihabiskan mereka dengan gelak tawa. Siap. Siap. Nah, di rumahnya ini. Ini tanah saya. Ini. Kalau dengan Mbak Suhara sudah selesai. Sudah, alhamdulillah. Dengan Pak Sofyan sudah selesai. Tadi pagi-pagi aku minta maaf. Pak Sofyan, sahabatku, saudaraku yang selalu the king of Kong. Belum selesai dengan siapa? Hidup ini harus selesai dengan siapa? Tidak ada. Ini tak kayak ini.
Kodok ngarek neng pinggir kali, Mas ya wis tuwek. Ojo. Mari. Matur sembah sungkem, mugi Pak Yai sehat selamanya. Amin. Matur Tambah rezekinya. Amin. Tambah wawasannya. Tambah bojone. Saya dengar info bahwa Kang Deddy Mulyadi mau datang ke lokasi saya ya toh, rumah saya. Terus saya tanya, apa sih mau datang-datang ke saya, maksudnya apa gitu loh. Ngapain Deddy Mulyadi datang ke saya? Biasanya kan saya yang datang ke sana gitu loh. Saya itu kan nggak enak kalau pejabat datang ke saya itu kan saya jadi terbongkar siapa saya. Jadi nggak enak gitu loh. Jujur saja kehadiran Kang Deddy ke rumah itu saya kurang suka ya. Terus saya tanya-tanya, apa maksudnya mau datang ke rumah saya? Ternyata katanya hanya ingin mendamaikan saya dengan Mbak Suhara dan sahabat saya, saudara muda saya, adik saya yang sangat saya cintai, The King of Kong, Muhammad Sofyan itu, gitu. Ingin mendamaikan saya dengan Suhara dan Pak Sofyan, itu saja kan. Nah, saya bertanya, kalau mendamaikan bukanlah sudah damai. Buktinya ketika podcast Kang Densu, Bang Densu ya, Mbak Sahara dan Pak Sofyan itu sudah telepon saya. Saat itu saya berada di rumah Kang Deddy, rumah dinasnya di Pakualam. Mana itu? Apa namanya? Pakuan. Dia telepon saya, gini teleponnya itu. Yang pertama telepon Mbak Suhara. Gini teleponnya itu. Pak Yai, saya minta maaf. Sementara itu, pihak Yai Mim juga berencana membuat laporan polisi baru terkait dugaan persekusi yang dilakukan oleh beberapa orang dari pihak Sahara. Kuasa hukum Yai Mim menyebutkan bahwa laporan ditujukan kepada orang-orang yang mendukung Sahara beserta pasal-pasal yang akan dikenakan. Ia juga membenarkan jika seorang advokat baru akan bergabung dalam tim hukum Yai Mim untuk menghadapi kasus ini. Karena ini kan ada penambahan untuk tim kuasa hukumnya Pak Yai. Jadi kita menselaraskan untuk langkah-langkah besok, terus kemudian mempertajam materinya terkait pengaduan kami. Terus kemudian besok itu kita akan meluncurkan LP baru. Kalau kemarin kita yang pertama kan LP-nya saya hanya terfokus pada Undang-Undang ITE dan khusus melaporkan Sahara. Untuk besok ini terlapornya nambah dan kita menggunakan difokuskan pada tindakan persekusinya itu. Besok mungkin untuk LP kedua kita ya kondisional lah. Ya untuk besok ini kita menggunakan pasal-pasalnya ini 335 KUHP, 336, 35 ayat 1, 167, 406, 55 banyak sih Mbak. Otomatis tambah nama Mbak. Kan itu kita laporkan untuk besok kan orang-orang yang kemarin melakukan persekusi ya yang di luar Sahara ya seperti siapa tuh namanya kayak si Sofwan suaminya, terus ada si Yono, ada Winarsi, Radit, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kuasa hukum Yai Mim juga menjelaskan tentang kliennya yang telah mendatangi Sahara untuk minta maaf, serta adanya pertemuan antara Yai Mim dengan Cakji dan Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Kenapa Pak Yai kok gitu? Ya pagi-pagi saya lagi nyiram, terus ada lihat mereka ada ini ya. Saya cuma pengen menyapa aja, itu kemarin mungkin sudah ada dijembatani untuk saling memaafkan kan gitu. Kalau saya memaafkan, tapi proses hukum lanjut. Memaafkan itu kan secara bicara nurani aja, artinya bukan secara hukumnya selesai. Ada kalau memang mau secara hukum selesai kan ada banyak syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya ya mereka sudah kadang memviralkan dan memframing seperti itu. Pemulihan nama baiknya seperti apa? Mereka memblok Pak Yai A sampai Z, itu kan terus kemudian menuduh ya kayak yang terakhir katanya pelaku ini kan harus dipulihkan nama baiknya. Apakah dengan hanya bicara minta maaf tanpa klarifikasi ke khalayak umum bisa kita tolerir? Kan tidak mungkin Mbak. Memaafkan sesama manusia aja gitu. Memaafkan sesama manusia karena waktu itu beliau ditelepon, maaf ya sudah saling memaafkan pada ini. Tapi kan ada
suatu peristiwa hukum yang berdiri sendiri di mana kita sudah terlanjur membuat laporan dan pihak sana juga. Nah, ini kan harus disikapi secara tersendiri. Dan kita juga nggak tahu kalau Cak Ji itu ikut hadir. Berarti lebih banyak bercanda aja sih Mbak. Mainan wayang di rumahnya Pak Yai itu. Dan karena terlalu banyak orang yang hadir di sana, media juga banyak, saya pilih menjauh gitu loh. Cuma saya monitor aja dari jauh. Ya saya tidak bisa menyimpulkan apakah mendamaikan atau sekedar silaturahmi membalas kunjungan dari Pak Yai. Antara itulah. Dari kubu Yaimin yang tengah menyiapkan langkah menohok untuk kubu Sahara. Lantas, apa pula alasan Sahara memviralkan Yaimim? Setelah Yaimim tampil di hadapan publik, Sahara kemudian menyampaikan kronologi konfliknya dengan Yaimim versi dirinya. Ia menyatakan bahwa awal masalah bukan soal lahan, menurutnya urusan lahan parkir sudah disepakati dan ada bukti perjanjian. Sahara juga menceritakan upayanya untuk mediasi dengan Yaimim. Sebelum saya memviralkan itu, sebenarnya beliau duluan lah yang udah memviralkan saya di Facebook. Beliau sering menulis narasi-narasi dan opini negatif tentang saya, tentang usaha saya, tentang suami saya di Facebook. Hal itu kemudian yang memicu emosional saya, yang kemudian saya pernah mengatakan ke beliau, ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Kita punya masalah, kita selesaikan baik-baik. Kalau mau selesaikan baik-baik, otomatis kan ada yang namanya mediasi. Tapi beliau tidak mengindahkan itu beberapa kali. Awal mula kasusnya kan kejahatan tadi. Puncak kemarahan saya itu ketika pada pukul 2 malam ya, atau lebih ya, tapi tidak kurang dari pukul 2. Beliau ini datang dari pengajian, bukan dari Jakarta. Kenapa saya bilang gitu? Karena siangnya ada beliau. Kemudian beliau ini tiba-tiba kayak saya sekilas mendengar, karena saya tidur ya, saya sekilas mendengar ada orang kelakson ting 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 berulang, dan juga gasnya tuh diinjek-injek, pedal gas itu dimainin terus sampai RPM-nya tinggi. Setelah itu saya ditelepon oleh istrinya, ayo Sarah bangun, ayo Mbak bangun, Sarah gitu kan. Saya tidak pernah mendengar kalimat seperti yang kasar seperti itu dari mulut seorang bunyai, gitu. Sehingga membuat saya agak kaget. Sarah bangun, ayo mobil kamu loh, kami nggak bisa masuk ini, murka suami saya. Wih, bahasanya kalau udah murka kan bagi saya tuh udah tinggi kali kan. Akhirnya saya coba untuk bangun dalam kondisi yang kepala agak pusing gitu ya, kaget. Saya coba cari kacamata, softland, sinkronkan diri dulu nih, nyadarin diri dulu. Akhirnya Mas Agil kan di luar, di gazebo tidurnya. Kemudian tiba-tiba Pak Yaimim ini ke gazebo dan mengambil kunci. Dari beberapa kunci mobil, dia tahu yang namanya kunci mobil yang terparkir yang katanya di depan rumah dia. Akhirnya dia ambil kuncinya itu, dengan lancangnya dia ngambil, dia nyalain mobilnya. Udah dinyalain, dia gas lagi selama 5 menit dengan RPM yang benar-benar tinggi, gitu. Karena merasa risih, apalagi dibarengi klakson, saya cepat-cepat buru-buru pasang softland, kemudian pakai kacamata. Kemudian Mas Agil ini tiba-tiba, yang namanya anak muda ya, emosional, beliau nyamperin ke mobil, ke kursi penumpang di depan. Diginiin lah sama dia, kenapa? Ada apa? Kok kamu sampai segitunya? Kamu kok nyari masalah terus? Selama ini didiamkan kok makin jadi-jadi. Digituin sama Agil, mungkin beliau agak shock ya karena Agil bisa berbuat seperti itu. Dimatikan mobilnya, kuncinya dibuang ke daerah yang banyak rumputnya. Dari situ kan ada kesempatan dia untuk lari ke rumah. Diambillah kunci mobil itu sama Agil. Kemudian situ saya keluar dari garasi. Tapi beliau kondisinya sudah di dalam rumah. Dan pas dia di dalam rumah itu saya sempat ngomong, ayo keluar, kenapa? Kamu kenapa gituin mobil saya? Salah saya apa? Gitu. Karena
karena bagi saya Mbak, bukannya sombong ya, saya bisa mengoperasikan mobil, saya tahu itu bisa masuk atau enggak ke rumah dia, dan itu tidak sama sekali parkir di jalan umum, itu di tanah yang kami sewa. Nah dari situ dia setelah itu minta maaf memang Mbak. Bagi saya kalau udah minta maaf ya sudah, dia oke, saya oke, ACC baikan, udah. Ternyata besoknya dia ada status yang mengatakan hati-hati terhadap adanya praktek usaha yang melibatkan mobil colongan, mobil ilegal, dan itu juga menyinggung garasi kami. Mediasi itu sering Mbak, baik secara lisan maupun tulisan, semua ada bukti, berbukti. Output dari mediasi pun saya punya, yaitu diamnya saya di sosial media. Saya disuruh dan diinstruksikan beberapa perangkat RT, RW, kelurahan, dan juga lawyer saya untuk diam, tidak lagi memproduksi kegaduhan. Padahal niat saya tidak memproduksi kegaduhan, saya hanya pengen mengimplementasikan no violence, no justice. Tapi karena adanya mediasi itu, saya sebagai warga negara yang sadar akan kedamaian, saya tidak melanjutkan itu. Saya tidak terprovokasi dengan apapun, hingga saat ini saya tidak mengupload apapun. Karena itu bukti bahwasanya saya komitmen dengan apa yang sudah ada di mediasi. Tetapi lagi-lagi mereka yang ingkar. Mereka yang mengingkari hasil mediasi itu. Mereka tetap mengupload, memproduksi video-video yang sangat konfrontir ya, sangat menyudutkan saya. Sehingga bisa dilihat di sini hasil mediasinya. Ya, sebenarnya ini bukan ranah saya untuk menjelaskan, bukan wewenang saya. Ada RT RW yang nanti bisa ditanyakan langsung. Itu bahasanya adalah penolakan, karena beliau memang belum ber-KTP situ, ber-KTP di tempat saya tinggal. Menurut Prayogo dan Wahyu, pihak RT dan RW di lingkungan keduanya tinggal, istilah pengusiran yang disebut yaimim sebenarnya merupakan penolakan karena kehadirannya dianggap mengganggu kerukunan warga sejak Juli. Dijelaskannya pula, meskipun yaimim memiliki beberapa kafling sesuai sertifikat, tapi tanah yang merupakan akses jalan umum tidak termasuk di dalamnya. Karena berbagai sikap yaimim yang menimbulkan keresahan itulah, 25 warga setempat akhirnya sepakat menolak status kependudukan sang yai. Benarkah? Secara de facto memang bertempat tinggal dan mempunyai rumah di kafling depan tersebut. Tapi secara hukum, secara administrasi belum menjadi warga RT 09, RW 09, Kelurahan Mercosari karena belum berpindah atau belum mempunyai KTP di lingkungan Kelurahan Mercosari. Nah, tapi dengan adanya Pak Mim ini, warga merasa resah. Makanya ada pertemuan tanggal 7 tersebut, kita menggali apa sih yang membuat warga resah. Nah, dari situ banyak masukan dari warga, antara lain, satu, merasa risih atas pengiriman semua kegiatan video terhadap konten-konten yang selama ini dibuat oleh Pak Mim, disebarkan ke warga dan grup WA group di lingkungan RT 09, yang mana tidak ada kaitannya dengan berkaitan dengan lingkungan tersebut ya. Jadi ini kegiatan pribadi yang disebarkan ke grup WA. Satu itu yang dikeluhkan oleh warga. Yang kedua, terjadi penyerobotan tanah yang mana di situ diakui sebagai tanah wakaf yang pernah diberikan oleh yang bersangkutan. Padahal dalam sertifikat NIB nomor 04742 itu sudah jelas peletakan lahan yang ada dengan luasan 160. Dan itu pun sudah saya sampaikan pada tanggal 6 September bahwasanya ya posisi tanahnya hanya di situ, jangan sampai maju ke depan atau ke samping, kiri atau ke kanan. Jadi sesuaikan dengan sertifikat yang ada. Yang ketiga, terjadi penutupan jalan. Jadi pernah ada penutupan jalan
yang mana mengganggu aktivitas warga sekitar untuk melewati jalan lingkungan. Tuh. Terus kemudian juga ada adu domba. Jadi ada fitnah dari beliau antara pengurus RT dengan Pak RT. Jadi seolah-olah diadu domba antara pengurus melalui WA. Terus kemudian juga ada, kalau nggak salah itu ada di share di TikTok, nggak salah itu ada. Terus kemudian pemindahan patok tanah terkait dengan itu tadi penyerobotan tanah tadi ya. Selanjutnya ada yang dikeluhkan warga terkait pembakaran sampah, yang mana bahan bakarnya menggunakan tong sampah karet milik warga. Nah, di situ warga merasa tidak nyaman, jadi selama ini merasa tidak nyaman. Akhirnya di situ banyak masukan maupun dari warga itu, bahkan ada yang mengatakan ada ini pelecehan secara verbal pada ibu-ibu. Pelecehan secara verbal pada ibu-ibu. Nah, dari situ ditarik kesimpulan dan tertuang di dalam notulen rapat yang mana pada saat itu dihadiri oleh 25 orang. Data hadirnya tertuang di dalam rapat. Keluhan-keluhan itu termasuk seorang pendidik tidak pantas untuk menunjukkan minum-minuman keras di tempat umum, juga menunjukkan auratnya. Nah, maka di suatu warga pun memberikan aspirasi, sehingga di situ terjadilah penolakan warga untuk menerima yang bersangkutan pindah ke lingkungan kami. Jadi tujuan kami di sini hanya melindungi warga yang selama ini kondusif, tapi dengan kehadiran yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Juli sampai dengan September ini kok terjadi kegaduhan. Itu yang tidak diinginkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.